A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhir-akhir ini heboh tentang perdebatan antara Elia dengan Kodondi. Bukan perdebatan secara langsung, tetapi via reaction dan via podcast dari Dr. Richard Lee. Nah, di sini teman-teman, yang ingin saya bahas bukan masalah perdebatan atau pertikaian yang terjadi atau perbedaan pandangan yang terjadi di sana. Tetapi yang ingin saya bahas adalah tanda-tanda. Di mana kalau saya melihat fenomena ini, saya teringat kepada proses mu'alafnya Deddy Corbuzier. Di mana Deddy Corbuzier itu memang dari awal sudah terlihat tanda-tandanya kalau dia akan masuk Islam. Namun beberapa isu itu masih disembunyikan. Ya, masih disembunyikan. Bahkan yang lebih jelas ketika dia ngobrol dengan Gus Miftah, di situ jelas ya teman-teman, kalau beliau sudah mengarah ke mu'alaf. Namun di sini kita tidak boleh kagum atau bagaimana. Karena memang kan kadang mereka untuk menarik views atau lain sebagainya, untuk membuat fenomena itu boom gitu, mereka memang menyusun strategi lah atau bagaimana itu di dunia entertain. Saya juga melihat ke arah sana. Dan di sini juga tidak jauh berbeda dengan kejadiannya terhadap Dr. Richard Lee, di mana saya juga memperhatikan beliau ini ketika mengundang Kodondi, saya sudah punya feeling kalau ujung-ujungnya ya teman-teman, kalau memang mu'alafnya murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita doakan agar Dr. Richard Lee bisa dipermudah untuk masuk Islam. Dan juga sebaliknya teman-teman, apabila ya hanya untuk menjadikan suatu momen boom gitu kan ya, viral, ya pasti tidak jauh berbeda dengan mu'alafnya Deddy Corbuzier kemarin. Meskipun kita sudah melihat Deddy Corbuzier masuk Islam, ketika ditanya bab tentang sholat, di bab ini, di bab itu, ya mungkin karena kesibukan podcast ya Deddy Corbuzier belum sempat belajar. Jadi masih ikut-ikutan saja. Ya tidak apa-apa lah, itu hak masing-masing. Yang penting ketika dia sudah bersyahadat, benar-benar bersyahadat, mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa, satu-satunya Tuhan yang patut disembah, serta Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, berserta Nabi Isa sebagai Nabi atau Rasulullah, itu sudah tiket teman-teman. Tiket untuk ikut pertandingan. Entah di pertandingan itu bisa menang atau kalah, atau lolos atau tidak, yaitu nafsi-nafsi. Yang penting mereka sudah punya tiket untuk ikut pertandingan di dalam menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita simak gelagat dari penyampaian Dr. Richard Lee yang mengarah kepada mu'alaf. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh gitu. Jadi kan pasti nggak gampang. Dikeluarkan dari grup keluarga. Ya mungkin di sini kita bisa mengambil dua kesimpulan, yaitu yang pertama, ada tanda-tanda kalau Dr. Richard Lee ini akan mu'alaf. Terus yang kedua, ada tanda-tanda kalau dia dikeluarkan dari grup keluarga karena dia semakin dekat dengan orang-orang muslim, dengan orang-orang yang telah mu'alaf. Contohnya seperti Ko Felix, di mana Ko Felix ini juga seorang mu'alaf teman-teman, dan juga Kodondi, orang juga mu'alaf dia. Jadi ya, dia bergaul dengan orang mu'alaf, takut nanti dia juga mu'alaf dikeluarkan dari grup keluarga. Dan ketakutan kedua, kalau dia nanti akan masuk Islam beneran. Oke, lanjut. Gampang ya, pasti nggak gampang. Kodondi dulu waktu pertama kali mu'alaf, dapat kan? tentangan nggak dapet? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama, enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tetapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustaz Khalid. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak, dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Iya, betul. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu kawan saya. Ini apa sih? Puluh. Langsung aja. Ada satu maaf saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol.
Si Glenn. sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6 yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang lagi. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu. Cuman satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Jadi pelajaran. Jangan. Jadi pelajaran katanya. Jadi memang arahnya ya kalau ditimbang gitu 70% arahnya ke mu'alaf. Kita doakan saja bersama-sama ya Dr. Richard Lee ini semoga bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan diberikan kekuatan untuk mu'alaf. Karena apa? Biasanya orang-orang yang mendapatkan hidayah seperti ini karena dia mendapatkan atau menemukan kebenaran dari temannya, dari kitabnya sendiri, baik dari Al-Quran atau dari lingkungan sekitar dia. Dan mungkin sekarang karena perantara Kohdondi, dia bisa menemukan kebenarannya. Dan semoga diberikan keimanan dan ketakwaan di dalam Islam dan benar-benar mempelajari Islam yang sejati. Begitu. Tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada dokter. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz siapa-siapa, bukan. Hidayah Ya, pelan-pelan. Yang saya pelajari ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Tuhan. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membukanya kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya punya yakini dan saya jalankan gitu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok. Boleh. Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dan Boleh. Kalau boleh sih diundang studio gue. Iya. Gantian podcast. Gantian podcast. Siap. Thank you banyak. Oke. Ini bukan tanda-tanda ya teman-teman. Ya, bukan tanda-tanda sebenarnya. Tapi ini sesuatu yang sudah positif kayaknya. Cuman tinggal nunggu waktu. Ya, kita lihat Deddy Corbuzier kemarin bagaimana itu mekanismenya. Ya, tidak jauh berbeda dengan ini. Namun, sekali lagi, tetap hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja di pertengahan jalan ketika dia sudah mantap untuk mu'alaf, ada saja godaan, cobaan. Karena godaan dan cobaan itu pasti ada. Jangankan kita, orang yang sudah mau naik level saja, derajatnya mau diangkat oleh Allah, pasti ada cobaannya. Apalagi di bab seperti ini. Terlebih lagi ini adalah dunia entertain teman-teman ya. Dr. Richard Lee, Deddy Corbuzier atau siapapun yang mu'alaf itu, ini mereka masih hidup di dunia entertain. Beda halnya dengan mereka yang mu'alaf dan benar-benar tidak terlalu fokus kepada entertain. Contohnya seperti Roger Danwarta dan beberapa aktor lainnya yang mu'alaf. Nah, oke. Teman-teman, kalau menurut prediksi saya, ini tidak akan nunggu waktu lama lagi, Dr. Richard Lee mungkin akan mu'alaf. Itu hanya prediksi ya teman-teman, bukan ramalan ya, prediksi dari gelagat, dari cara bicara, dari gestur, sudah kelihatan. Bagaimana kalau menurut kalian? Ya, prediksi ini bisa benar, bisa juga salah. Tapi rata-rata ya, Kohdondi sudah banyak mengislamkan orang. Kita lihat saja bagaimana ke depannya.